Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaiful Amri Hussein beserta rekan saya Arkan Faik Aska ingin menjelaskan terkait program yang telah kami selesaikan. Kami ingin menjelaskan secara detail setiap baris-barisnya. Dimulai dari line ketiga SYM SX. Baris ini mendeklarasikan variabel simbolik X yang akan digunakan untuk mewakili nilai yang tidak diketahui dalam persamaan. Selanjutnya, pada line kelima, Y sama dengan input buka kurung, masukkan persamaan Y, F buka kurung, X tutup kurung. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan persamaan yang ingin dicari akarnya. Persamaan tersebut disimpan dalam variabel Y sebagai fungsi dari X. Selanjutnya, A sama dengan input buka kurung, masukkan tebakan A tutup kurung. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan tebakan awal nilai X. Disimpan dalam variabel A. Pada line ketujuh, B sama dengan input buka kurung, masukkan tebakan B tutup kurung. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan tebakan awal nilai X lain. Disimpan dalam variabel B. Titik A dan B akan digunakan sebagai interval awal untuk mencari akar. Pada line ke-8, E sama dengan input, masukkan buka kurung, masukkan toleransi error tutup kurung. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan toleransi kesalahan yang diinginkan. Iterasi akan berhenti ketika persamaan akar sudah cukup mendekati nilai sebenarnya yang ditentukan oleh toleransi error. Pada line ke-9, N sama dengan input buka kurung, masukkan iterasi maksimal tutup kurung. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah iterasi maksimum yang diperbolehkan. Iterasi adalah proses berulang untuk memperkecil interval dan mencari akar persamaan. Selanjutnya, pada line ke-11, iterasi sama dengan 0. Baik, bisa dilanjutkan pada line ke-12, FA sama dengan eval buka kurung subs buka kurung Y, X, A tutup kurung. Baris ini mengevaluasi fungsi F buka kurung X tutup kurung titik A dan B. Hasil evaluasi disimpan dalam variabel FA dan FB. Pada line ke-15, 16, if FA kali FB lebih besar dari 0, baris ini memeriksa apakah F dalam kurung A tutup kurung dan F dalam kurung B tutup kurung memiliki tanda yang sama. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, artinya kedua hasil evaluasi bernilai positif atau sama-sama negatif. Ini menunjukkan bahwa akar tidak mungkin berada di interval dalam kurung A, B tutup kurung. Kode akan menampilkan pesan bahwa tidak ada akar ditemukan dalam interval tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Arkan Faik Aska. Gak usah dikurung-kurungin ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung atau 2. FC sama dengan eval buka kurung subs buka kurung Y, X, C tutup kurung. Baris ini menghitung titik tengah C dari interval A, B. Titik tengah ini dianggap sebagai perkiraan awal akar persamaan. Kemudian fungsi fx dievaluasi di titik C dan hasilnya disimpan dalam variabel fc. Perintah fprint digunakan untuk mencetak judul kolam tabel yang akan menampilkan nilai A, B, C dan F dalam kurung C pada setiap iterasi.
will ABS dalam kurung FC E ini akan terus berjalan selama nilai absolut F dalam kurung C atau kesalahan lebih besar dari toleransi error E. Artinya, selama perkiraan akar belum cukup mendekati nilai sebelumnya berdasarkan toleransi yang ditentukan. Line ke-20. F print F dalam kurung baris ini mencetak nilai A, B, C, dan F dalam kurung C pada setiap iterasi ke dalam tabel. Perbarui interval berdasarkan tanda F dalam kurung A dan F dalam kurung C. Selanjutnya line 23. If FA kali FC kurang lebih 0, pemeriksaan ini menentukan di sisi interval mana akar kemungkinan berada. Jika F dalam kurung A dan F dalam kurung C memiliki tanda yang berawalan, maka akar kemungkinan berada di interval dalam kurung A, C, tutup kurung, karena titik B akan diperbarui menjadi C. Else, sebaliknya, jika F dalam kurung A dan F dalam kurung C memiliki tanda yang sama, maka akar kemungkinan berada di interval dalam kurung C, B, karena titik A akan diperbarui menjadi C. Hitung kembali titik tengah C yang baru dan nilai fungsi FC di titik tersebut. Line ke-30. If iterasi lebih dari N, pemeriksaan ini untuk menghentikan iterasi jika melebihi batas maksimum yang ditentukan pengguna. Jika iterasi melebihi N, loop akan berhenti dan menampilkan pesan berhenti. Iterasi sama dengan iterasi plus 1. Variabel iterasi digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang sudah dilakukan. Pada setiap iterasi, nilai iterasi akan ditambah 1. Stop loop selesai. Kode akan menampilkan perkiraan akar persamaan yang diperoleh dengan nilai C. Mungkin cukup sekian dari kita berdua. Apabila ada kata penjelasan yang salah, mohon dimaklumi karena dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.